Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai dari turunnya hujan, beliau senantiasa mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita diberikan hujan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga karena kasih sayangnya, karena rahmat Allah Rabbul Alamin. Dan begitulah semestinya seorang muslim, seorang mukmin bersyukur kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada mereka. Maka inilah mereka-mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminun billah, mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka diturunkan hujan oleh Allah bukan karena bintang atau yang lainnya, tapi karena rahmat Allah dan kemudian juga keutamaan darinya. Dan kita berharap bahwa di kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mencurahkan rahmatnya kepada kita di majelis ilmu yang kita sedang berada di dalamnya. Karena itu yang kita butuhkan, itu yang kita dambakan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang menimpa diri kita selama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah ada yang bisa memadaratkan diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan cintanya, maka Allah Rabbul Alamin akan menjadikan hamba tersebut senantiasa terjaga meskipun diterpa oleh badai ujian, digoncang oleh goncangan kesulitan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melepaskan cintanya dari hamba tersebut. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Memasuki hadis yang
ke-37 dari Al-Kitab atau dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat yang mulia Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah haditsun qudsiyun. Allah Rabbul Alamin mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala mengatakan, innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menulis kebaikan baik itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu, oleh makhluknya, oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hambanya ataupun dalam makna yang lainnya kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan kebaikan, dan juga menetapkan keburukan atas hamba-hambanya. Jadi ketika seorang hamba melakukan kebaikan ataupun keburukan, semua itu di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang memaknai hadis ini dengan makna seperti itu. Namun yang lebih kuat ahibati fillah wa ikhwani fiddin adalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mencatat melalui para malaikatnya yang ditugaskan untuk mencatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran, bahwa ada malaikat-malaikat yang disifati oleh Allah kiraman katibin. Mereka itu makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat kiram, dan kemudian tugas mereka itu katib. Tugas mereka itu adalah mencatat kebaikan dan juga keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah al-mukallaf, yang dibebani taklif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tugas syariat. Thumma bayyana dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskannya, yakni menjelaskan teknis bagaimana kebaikan itu dicatat oleh Allah, dan kemudian bagaimana keburukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu Rabbul Alamin dalam hadis ini mengatakan faman hamma, bahwasanya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamma, yang dimaksud dengan hamma ini adalah apa jemaah? Ingin. Para ulama menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan hamma ini adalah arada wa qasada. Ketika seseorang memiliki kehendak dan menuju atau berniat untuk melakukan sesuatu. Qasd itu artinya niyah, artinya ada niatan. Sehingga kalimat hamma ini menghilangkan kemungkinan satu perkara yang sering terjadi di dalam hati, yaitu yang disebut dengan hadithu nafsin. Hadithu nafsin itu artinya adalah besitan di dalam hati atau pikiran yang lewat atau yang terlintas. Ini tidak masuk ke dalam kategori yang dimaksud. Itu disebutnya
hadithu nafs kalau hanya lewat begitu saja. Tapi kalau hamma itu adalah ada keinginan dan kemudian diikuti dengan niat. Jadi makna dari kata hamma ini adalah arada wa qasada. Ahlan wa sahlan. Arada wa qasada. Ingin, arada. Iradah, nam. Arada, ingin. Wa qasada. Nam, wa qasada, dan berniat. Ya. Dan ini menafikan apa tadi? Hadithu nafs. Ya, hadithu nafs. Seperti lintasan pikiran. Coba mun kieu misalkan kayak gitu. Nah, itu udah, itu enggak dihitung. Itu tidak akan masuk ke dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, faman hamma bihasanah, barang siapa hamma, ingin, punya niat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian atau namun dia tidak melakukannya. Niatan ada, bahkan kadang-kadang niatan kuat untuk melakukan kebaikan tapi tidak dilakukan, maka kata Rasulullah SAW, Allah katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka niat saja tanpa amalan itu akan menyebabkan seseorang berhak mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Baru niat tanpa ada perbuatan apapun. Dan ini pula kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang bahwa dunia ini li arba'ati nafar, bahwa dunia ini hanya untuk 4 jenis manusia. Ada ingat hadis ini? Nah, maknanya. Tafadhal coba. Maknanya. Taufik. 4 golongan itu, yang pertama orang yang berharta kemudian dia berilmu. Orang yang berilmu. Sahih, berilmu dan kemudian berharta. Nah, kemudian dia melakukan keduanya dalam kebaikan. Sahih. Yang kedua itu orang yang dia berilmu tapi tidak memiliki harta. Sahih. Kemudian dia memiliki cemburu atau ghibthah untuk bisa melakukan kebaikan seperti orang yang pertama tadi. Sahih. Kemudian dia memiliki pahala yang sama seperti orang yang pertama. sahih. Yang ketiga, orang yang tidak memiliki ilmu tapi dia memiliki harta, kemudian hartanya digunakan dalam keburukan. Nah, Dan orang yang keempat, dia tidak memiliki harta dan ilmu, kemudian dia memiliki kecemburuan terhadap orang yang ketiga, dan dia memiliki dosa yang sama seperti orang yang ketiga. nah, syahidnya dalam hadis ini, kita ulang, kita sebutkan hadisnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya, sesungguhnya dunia itu li arba'ati nafar." Hanya untuk 4 jenis manusia, atau hanya ada 4 jenis ini di dunia. Yang pertama adalah abdin, seorang hamba, razaqahullahu malan wa ilma, Allah berikan rezeki harta dan juga ilmu. Dan ini ahibati fillah boleh dicatat di dalam kitabnya. Ya, ini 2 hal ini menunjukkan kamalu fadlillahi ala abdihi. Kamalu fadlillah ala abdihi. Ini menunjukkan kesempurnaan, keutamaan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Ketika Allah memberikan harta dan juga ilmu kepada seseorang. Ini manusia yang paling beruntung. Dia diberikan ilmu dan juga harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasila fihi rahimah. Yang mana dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah
dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan ilmu dan hartanya dia menyambungkan tali silaturahimnya. Wa hadza bi afdhalil manazil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu atau yang pertama ini kedudukannya paling afdal di antara 4 jenis manusia yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ketika seseorang diberikan ilmu, diberikan harta, kemudian bertakwa kepada Allah dan menyambungkan tali silaturahmi, sempurna ini. Ini fadlullah yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdin, seorang hamba, razaqahu ilman, Allah berikan rizki ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi Allah tidak berikan rizki harta kepada dirinya. Dan ini menjadi keadaan kebanyakan para ulama sebenarnya di masa lampau. Banyak di antara mereka yang fakir, banyak di antara mereka yang tidak diberikan keluasan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi, fahuwa shadiqun niyah. Tapi orang yang kedua ini shadiqun niyah, punya niat yang jujur. Apa tanda atau bukti niat, isyarat niatnya yang jujur itu? Dia mengatakan, lau anna li malan, kalau saya punya harta. Nah, ini yang disebut dengan hammun atau hamma. Kalau saya punya, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan mengamalkan, beramal seperti amalan si fulan yang pertama tadi. Ini namanya alham. Dia punya tekad kuat untuk melakukan perkara yang sama, dan ini balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhuma sawa, pahalanya sama, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, meskipun dia tidak beramal, karena niatnya saja yang jujur, yang betul-betul kalau terjadi dia akan melakukannya. Karena niatnya Allah tetapkan kebaikan yang sama seperti kebaikan orang yang pertama yang beramal dengan apa yang dia miliki. Makanya di antara manusia yang sangat merugi, yang meninggalkan perkara niat yang satu ini, yakni an-niyah as-sadiqah. Dia tidak punya, dia tidak bisa beramal, tapi kemudian dia pun tidak punya niat yang jujur bahwa jika dia memiliki kebaikan maka dia akan melakukan kebaikan seperti fulan dan fulan. Celaka ini jamaah rahmatullah. Padahal tanpa beramal pahalanya sama. Makanya jamaah rahmatullah Allah, perbaiki niat, kumpulkan kejujuran dalam niat, kemudian pilih manusia-manusia yang amal solehnya banyak. Siapa kira-kira jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul itu nggak mungkin tertandingi, nggak mungkin, mustahil. Ya, karena beliau punya tingkatan yang lain. Tapi orang-orang selain Rasul, ya, atau bahkan selain para sahabat pun, selama mereka baik beramal soleh, kemudian kita berharap jika keadaan kita sama, kita akan melakukan perkara yang sama, maka pahalanya sama. Ini jenis manusia yang keberapa? Kedua, Seth. Betul? Coba yang pertama sebutkan, Seth. Adalah seorang hamba yang diberi Bahasa Arabnya, Seth. Abdul. Abdin nam. Barakallahu fiik. Abdin, apa lanjutannya? Razaqahullah ilman wa malan.
Seorang hamba yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan harta. Kita melanjutkan kepada perkara yang ketiga. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin. Perkara yang ketiga. Atau mohon maaf, orang yang ketiga. Wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan rizki ilmu. Dan ini keadaan kebanyakan manusia. Harta diberi oleh Allah tapi ilmu tidak. Dan oleh karena ketiadaan ilmu, maka Nabi mengatakan fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia menghabiskan hartanya, menggunakan hartanya tanpa ilmu, wala yattaqi fihi rabbah, dan dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Jadi penggunaannya itu adalah penggunaan yang salah ketika dia tidak punya. Tapi jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertakwa kepada Allah, wala yasila rahimahu, dan kemudian dia tidak menyambungkan tali silaturahminya, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak tahu hak Allah dalam rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Anda ulangi sekali lagi. Nampaknya ketinggalan tulisannya. Ya, Anda ulangi. Orang yang ketiga, abdin, seorang hamba, razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Allah berikan rizki tapi tidak diberikan ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia menghabiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah pada hartanya atau dengan hartanya. Wala yasila fihi rahimah, dia tidak menyambungkan tali silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tidak tahu hak Allah pada hartanya, bahwa harta ini harus digunakan di jalan Allah dan seterusnya. Yang perlu kita garis bawahi, kemudian Nabi mengatakan fahadha bi akhbathil manazil. Manusia yang seperti ini adalah manusia yang paling buruk kedudukannya. Sekaligus statement ini menunjukkan bahwa harta bukanlah kemuliaan bagi seseorang tanpa ilmu. Jadi yang memuliakan itu adalah ilmunya. Waalaikumsalam. Sehingga harta tersebut bermanfaat. Ya, coba yang paling buruk tadi sifatnya apa? Punya harta, tidak ada ilmu, tidak bertakwa pada hartanya, tidak menyambungkan tali silaturahminya, dan tidak tahu hak Allah di dalamnya. Nabi mengatakan bi akhbathil manazil, kedudukannya paling buruk di antara 4 manusia tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keadaan yang paling buruk seperti ini pun tetap ada yang iri. Wallah. Waliyadzubillah. Ya, tapi hakkan ada yang iri. Karena Nabi menyebutkan yang keempat. Ya, apa yang keempat jemaah? Abdin asad. Lam yarzuqhu Allahu malan, enggak dikasih harta. Wala ilman, dan juga tidak dikasih ilmu. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Fahuwa yaqul, dan dia mengatakan, sudah tidak ada harta, tidak ada ilmu, dia mengatakan seperti ini. Lau anna li malan, kalau saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka saya akan beramal dengan amalan si fulan. Yang mana jemaah? Yang ketiga, yang akhbathul manazil tadi, yang paling buruk. Masih ada yang iri.
Masih ada yang ingin. Dan semua ini terjadi karena tidak ada ilmu. Ya. Yang jadi masalah kemudian adalah Rasulullah SAW mengatakan fahuwa biniyatihi, maka dia yang keempat ini dengan niatnya fawizruhu masawa, membuat dirinya dengan orang yang ketiga dosanya sama. Sudah tidak punya apa-apa, sudah sengsara di dunia, dan dia mendapatkan dosa yang sama dengan keinginannya, dengan hamnya. Ya, dan ini berbahaya jamaah rahmatin Allah. Makanya sama Allah itu diperjelas. Baik, diperjelas sama Allah Subhanahu wa taala bahwa jika seseorang menginginkan berniat untuk melakukan kebaikan maka ini, dan jika seseorang berniat untuk melakukan keburukan maka ini. Itu yang terkandung dalam hadis yang sedang kita bahas. Baik, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya bahwa Allah itu menetapkan, ya, ketika seseorang berniat menginginkan melakukan satu kebaikan tapi tidak dilakukan, apa balasannya? Satu kebaikan tadi kan sudah disebutkan, dan Nabi mengatakan kamilah, sempurna, nggak akan dikurangi, ya, sesuai dengan balasan amalan tersebut ketika dia dilakukan. Catat ini jemaah. Jadi balasan Allah kepada yang berniat kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Seperti seseorang melakukan kebaikan tersebut. Sempurna. Hanya saja bedanya jika seseorang melakukan setelah berniat, maka Allah menambah kebaikannya dengan lipat ganda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kemudian setelah itu, wa in hamma biha, dan jika seorang hamba berniat melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya. Bedanya dengan yang sebelumnya cuma niat, yang kedua ini melakukan. Setelah niat melakukan, maka kata Rasulullah SAW, kataballah au katabahallahu indahu, Allah akan mencatat di sisinya dalam catatan amal hambanya asyra hasanat, ditulis 10 kali lipat kebaikannya, padahal yang dilakukan cuma 1. Ya, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Dan tidak berhenti sampai di situ, ila adha'afin katsirah, dan sampai lipatan yang banyak yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan faqad akhta'a man qala, telah berbuat kesalahan mereka yang mengatakan bahwa mudha'afatul ujur ila 700 dhi'fin faqat. Telah salah mereka yang mengatakan bahwa lipat ganda pahala itu hanya sampai 700 kali lipat. Salah. Apa dalilnya salah? Hadis ini. Karena Nabi kemudian mengatakan apa? Ila adha'afin katsirah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan nanti kita akan bahas kenapa Allah melipat gandakan pahala. Ya, dan kemudian Allah tidak melipat gandakan dosa. Ya, kenapa? Apa yang membedakan antara kebaikan dan keburukan? Nanti kita bahas insyaallah taala, ya. Tapi catatan di sini bahwa mudha'afatul ujur la tuhsa. Lipat ganda pahala itu tidak bisa dihitung, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Cuman di atas kertas kalau boleh dibahasakan 10, setelah 10 nggak disebutkan 20, tapi langsung berapa? 700. Setelah 700 ila adhafin katsirah, sampai tidak terhingga. Selesai. Ya, baik.
Makanya tidak ada yang kecil, tidak ada yang sederhana di dalam kebaikan. Karena balasannya lipat ganda. Itu sebabnya kenapa seseorang yang melakukan amalan sederhana itu bisa masuk surga. Karena Allah bifadlihi wa mannihi wa karamihi, dengan keutamaannya, kemuliaannya dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala itu membalas kebaikan seseorang dengan balasan yang jauh lebih besar. Itu juga di antara makna nama Allah Asy-Syakur. Apa artinya syakur? Yang maha bersyukur. Tapi apa bukti realnya, tandanya apa? Allah membalas kebaikan hamba dengan kali lipat yang banyak. Allah nggak pernah membalas setara. Kalau kebaikan selalu berkali-kali lipat, jauh lebih besar. Ya, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Asy-Syakur. Apa? Asy-Syakur. Berarti kalau menamai anak Syakur harus pakai apa? Nah, Abdul apa? Abdus Syakur, bukan Abdus Syukur, Abdus Syakur. Ya, ini kita ingat bersama-sama bahwa Rabb kita itu tidak pernah membalas dengan balasan yang sedikit. Makanya jangan pernah berhenti berbuat baik. Ya, makanya sebagian sahabat ketika mengatakan kepada Rasulullah SAW mendengar balasan Allah, mereka mengatakan idzan nukfir, kalau begitu kita perbanyak amal solehnya. Kata para sahabat, kata Rasul apa sebagai jawabannya? Wallahu aktsar. Allah jauh lebih besar dan lebih banyak balasannya untuk kalian. Makanya jangan berhenti terus. Dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sedikit. Jangan sombong. Benar, manusia yang merasa bahwa dirinya cuman sedikit, sombong. Karena seorang hamba yang tidak sombong itu tidak akan pernah menilai amalannya sedikit, dan dia akan selalu menambah amalannya. Paham maksudnya jemaah? Dia nggak akan menilai lemah, murahan, enggak. Apa yang dia sudah lakukan itu berharga di sisi Allah. Dan karena berharga dia akan terus menambahnya, gak akan pernah berhenti, gak pernah putus asa untuk beramal saleh. Yang akan dia lakukan apa? Terus beramal dan tidak pernah berhenti. Iya. Makanya ada orang-orang yang masuk surga hanya karena sodakoh kepada binatang. Amalan yang lainnya gak ada atau sangat sedikit, tapi dia terus istiqomah di satu perkara yang sama. Yang kecil itu atau yang dianggap kecil itu ternyata menjadi perkara yang sangat besar. Iya. Dan Nabi pun mengisyaratkan ketika misalkan seseorang bersedekah di jalan Allah, yang sedikit dari sedekah ini akan Allah perbesar. Sampai sebesar kuda, dalam hadisnya disebutkan, sampai sebesar gunung pahalanya Allah perbesar. Allah tambah lagi balasannya, Allah tambah lagi balasannya, dan begitu seterusnya. Meskipun amalannya kecil. Makanya jangan pernah apa? Jangan pernah kecil hati di dalam melakukan amal saleh. Ya. Apalagi kemudian Allah membuka kesempatan berharga apa? Niat yang jujur ingin melakukan kebaikan membuat kita berhak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sudah. Jadi nggak perlu hasad, nggak perlu apa lagi ya jemaah, tidak perlu memikirkan kenikmatan orang lain, nggak perlu. Ya, makanya jemaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, sidqun niyah, kejujuran niat itu perkara yang paling penting di dalam hati. Orang banyak yang niat, kadang diucapkan niat, tapi nggak jujur. Ya, engke jaga mun saya siga kitu saya bakal terjadi seperti itu dia dapat. Tapi dilakukan enggak? Enggak jujur, bohong. Tapi yang dimaksud dengan sidqun niyah, betul-betul kalau terjadi dia akan melakukan. Iya.
Atau kadang-kadang melakukannya tapi tidak sama seperti yang dia niatkan sebelumnya. Paham nggak? Wah, misalkan sekian, oh saya kira sekian. Pas udah ada duitnya, lebar kela. Sakiwe heula ge lu sesal mangge. Itu namanya nggak jujur. Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Ya. Ini penting. Nanti kita akan jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Tapi kita selesaikan dulu apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in hamma bi sayyi'atin. Karena seseorang itu dia berkeinginan melakukan kebaikan, ya, maka di sisi yang lain dia pun bisa berkeinginan untuk melakukan keburukan, sayyi'ah. Ya, pertama, sayyi'ah itu adalah perkara yang secara zat perbuatannya buruk menurut syariat, itu sayyi'ah. Buruk menurut syariat. Ya, atau yang kedua, sebagian ulama mengatakan sayyi'ah itu adalah setiap perbuatan yang balasannya akibatnya buruk ketika dilakukan oleh seseorang. Karena terkadang keburukan itu zahir perbuatannya tidak terlihat buruk, tapi ancamannya dari Allah jelas. Ya, seperti apa jemaah rahmatillah Allah? Orang nggak menganggap itu keburukan, tapi Allah jelas mengancam perbuatan tersebut. Mengada-ngada dalam urusan agama. Gak ada yang menghukumi misalkan perkara baru dalam agama itu, atau sedikit yang menyadari bahwa itu buruk. Bahkan tujuannya dikatakan baik, ya, harapannya baik dan seterusnya. Padahal Nabi Muhammad SAW jelas menetapkan bahwa perbuatan tersebut ujungnya akhirnya adalah keburukan. Apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun kemudian menyampaikan kelak di akhirat mereka-mereka yang seperti ini tidak akan pernah bisa minum bahkan mendekat dari telaga Rasulullah SAW. Ini sayyi'ah. Sehingga sayyi'ah itu tolak ukur atau kacamatanya apa? Syariat, gak ada lagi yang lain. Syariat. Ya, jelas sampai di situ jemaah? Baik, mana mau tanya sekarang? Kalau membantu, menolong, menyantuni para maling, kebaikan atau keburukan? Ya, menyantuni para maling. Jadi supaya mereka bisa, bukan, tapi mensupport. Tahun. Tapi zahirnya baik atau tidak? Baik. Baik. Atau ginilah gini. Mereka-mereka yang mencuri kemudian dibagikan, disedekahkan kepada orang-orang fakir. Wah, Robin Hood. Iya. Ada salah satu orang Bandung, terkenal lah di Indonesia. Singkat cerita, di lingkungan tetangganya tidak ada yang menganggap dia jahat. Kenapa? Karena pertama dia tidak pernah mencuri di lingkungan tetangganya. Yang kedua apa? Kalau habis mencuri, tetangganya pasti dapat bagian. Iya, beas, pokoknya sembako mah lengkap aja, dikirim ke rumah-rumah. Baik bukan? Saya baik nggak? Hah? Perlakuannya, zahirnya apa? Tapi itu keburukan bukan? Kenapa keburukan? Karena dia mendapatkan hal tersebut dari apa? Kejahatan, sayyi'ah. Nah, ketika seseorang kemudian hamma punya niat melakukan keburukan apapun itu, zinakah, mencurikah, menghina saudara muslimkah dan seterusnya, ada niat kuat, gebug, kesel nih sama orang, gebug, takol gerak sirahna pakai naon gitu misalnya. Ada niat itu ketika dia marah. Tapi kemudian tidak dilakukan, kata Rasulullah SAW. Falam ya'malha. Niatnya jahat, kemudian tidak jadi dilakukan. Apa yang terjadi? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah.
Allah tetapkan satu kebaikan yang sempurna bagi orang yang seperti ini. Bayangkan coba, sudah niatnya jahat tapi nggak jadi, Allah balas dengan kebaikan. Beruntung jemaah. Ya, kalau sekedar kelabet, apa namanya? Kok kelabet sih? Cuman gitulah senaonnya, sakolebat kelabet. Sakolebat gitu, udah itu mah nggak dihitung. Ya, jangan, maksud anak nggak perlu jadi was-was. Aduh, kumahanya, anak pernahnya. Haditsun nafs itu bukan benar, tapi itu tidak dihitung oleh Allah. Tapi kalau sudah ada niatan, beda kan niat. Apa bedanya jemaah kalau niat? Ada rencana, ada persiapan, betul tidak jemaah? Oh, kayak kieu, mun kieu gitu ya, dalam hati itu begitu. Mencela pemerintah. Oh iya, udah teksnya udah dibikin, itu udah beramal. belum. Masih, maksudnya teksnya di otak itu udah tersusun. Saya akan mengatakan ini keburukan yang diingat. Oh iya. Tapi pas di detik-detik dia mau melakukannya, dia berhenti, nggak jadi. Enggak. Sieun. Atau apapun lah alasannya. Yang penting nggak jadi, falam ya'malha, maka Allah berikan satu kebaikan bagi dirinya sebagai balasan. Ya, makanya nggak perlu kemudian tadi saya berniat begini gimana ya? Enggak. Kalau engkau tidak jadi melakukannya, Allah balas dengan kebaikan. Yang harusnya tadi jadi apa? Dosa. Tapi kalau baru niat saja, meskipun kuat niatnya, tapi tidak jadi dilakukan, Allah membalasnya dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa in hamma biha, jika berniat, punya keinginan kuat untuk melakukannya, fa'amilaha, dan kemudian melakukannya, dia melakukannya, maka kata Nabi Muhammad SAW, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah hanya akan menetapkan satu keburukan bagi orang yang seperti ini. Allah tidak lipat gandakan. Ya, beruntung tidak jemaah? Beruntung? Atau beruntung sekali? Kenapa beruntung sekali? Nah, karena kita sering berniat buruk. Kita harus jujur jemaah. Terlalu sering kita meniatkan keburukan. Tapi juga sering kali tidak jadi. Maka Allah balas dengan kebaikan, dan kalaupun sampai kita lakukan, Allah hanya akan membalasnya dengan satu keburukan. Ditetapkan sama Allah, tidak dilipat gandakan. Tapi mungkin tidak keburukan itu menjadi lipat ganda? Mungkin? Jika apa? Terus menerus dilakukan, jelas jadi banyak. Satu, berarti yang pertama israr. Tulis. Israr berarti yang pertama. Adanya israr, adanya kontinuitas di dalam melakukan keburukan, itu membuat dosanya menjadi banyak. Satu. Yang kedua apa jemaah? Menganggap remeh. Naam, al-istihanah, ya, menganggap remeh dosa. Ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? At-ta'addi. At-ta'addi, tulis. At-ta'addi itu artinya adalah ketika dosa itu menjadikan orang lain terjerumus ke dalam dosa. Itu dosanya jadi serius, jadi banyak. Karena dosa yang akan didapatkan sesuai dengan jumlah orang yang melakukan dosa tersebut karena kita, karena orang yang pertama kali melakukannya. Jamaah rahmatillah Allah. Ada lagi enggak? Ada. Apa? Di waktu tertentu. Waktu terlarang, sahih. Dan kemudian, iya betul, waktu yang terlarang, waktu yang diharamkan, maka dosa itu menjadi besar. Dan kemudian apa? Yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah, sosok yang dimaksiati itu juga menentukan kadar dosa. Semakin mulia, semakin tinggi, semakin besar sosok yang kita berbuat dosa kepada dirinya, maka semakin besar dosanya di sisi Allah.
Yang paling besar dosa kepada Allah, ya, menduakan Allah. Kemudian setelah itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu kepada siapa? Orang tua, walidain, ya, dan begitu seterusnya. Baik, itu diingat baik-baik. Nah, kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melipat gandakan balasan amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menyebutkan sebab-sebab amal itu kemudian menjadi dilipat gandakan, tapi yang ana ingin sampaikan pertama adalah apa hikmahnya Allah melipat gandakan pahala dari amal kebaikan. Yang pertama, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama alasannya, ya, liqisari a'mari hadhil ummah. Alasan pertama kenapa Allah melipat gandakan, karena umat ini usia mereka pendek-pendek. Sehingga usia mereka itu tidak cukup untuk bisa mengumpulkan kebaikan jika amal kebaikan mereka tidak dilipat gandakan. Mengingat umat sebelumnya usianya panjang-panjang. Betul tidak jemaah? Berapa tahun? Ada yang 2000? Gak ada? 1000 iya. Siapa yang 1000? Nabi Adam berapa tahun? 900 tahun. Yakin? Nabi Nuh berapa tahun? 40 tahun. 950 itu berdakwah. Ya, umurnya berapa berarti? Kan nggak mungkin lahir terus. Iya. 1000 lebih. Dalam satu riwayat Nabi Adam itu disebutkan hampir 2000 tahun usia. Panjang. Nah, umur umat ini berapa kata Nabi? 60 sampai dan sedikit yang melewati itu. Qalil kata Nabi Muhammad SAW, sedikit. Ada tapi sedikit. Sehingga yang pertama, jamaah rahmatillah Allah, alasannya adalah kata para ulama, sebagaimana disebutkan Al-Wazir Ibnu Hubairah, beliau mengatakan bahwa alasannya agar umat ini, ya, dengan pendek usia mereka itu bisa mengejar kebaikan yang banyak dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ahibati fillah wa ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Itu sebabnya kemudian dalam Al-Qur'an Allah mengisyaratkan bahwa amal soleh dilipat gandakan, bahwa sebagian amal itu bahkan Allah janjikan pahala tanpa batas seperti sabar misalkan. Kalau umat ini, hamba Allah dari umat ini sabar, maka kata Allah, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya dari Allah tanpa hisab. Padahal amalannya cuma apa? Sabar. Cuma sabar. Sabar. Coba anda mau tanya, sabar itu apa? Menahan diri. Dari apa? Ada 3. Kata Ibnu Qayyim ada 3. Yang memenuhi 3 perkara ini, dia adalah orang yang sabar. Apa? Menahan ini. Itu sabar di perkara apa saja. Tapi hakikat sabar itu sendiri apa? Menahan hati dari apa? Hah? Dari apa? Dari jaza, dari emosi marah kepada Allah, kepada takdir Allah. Gak ridho. Nahan. Yang kedua menahan apa? Lisan dari tasyaki, dari mengeluh. Ya, sabar, saya teh sabar tapi dak kumaha atuh. Nah, kalimat kumaha atuh itu menunjukkan dia tidak sabar. Ya. Saya sabar insyaallah, hati saya udah menerima. Tapi kalau diingat-ingat itu begini, itu tanda dia nggak sabar. Nah, orang sabar itu menahan lidahnya juga. Nggak perlu dia menceritakan. Kemudian, oh ini begini nggak, tahan sama dia. Ya. Karena menceritakan sesuatu yang makhluk tidak sanggup memberikan solusi dan jalan keluarnya, itu adalah sebuah kesia-siaan, bahkan dosa. Beda dengan musyawarah, beda.
Ya, beda. Tapi kalau mengeluh, gimana nya? Anaknya 30 tahun hidup teh kieu we terus. Yang menetapkan hidup 30 tahun kieu terus saha? Terus makhluk itu ketika diceritakan kayak lakuan dirubahnya sakit deh. Gak bisa. Kalau Anda bilang sama Allah, rubah ya Allah, gak ada. Percuma. Tapi yang jelas kita sudah menunjukkan ketidakridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Makanya sabar itu nahan. Benar, memang harus nahan sabar itu. Makanya harus dipendam terus, memang harus dipendam sabar itu. Simpan dalam hati, nggak usah diungkapkan. Sebisa mungkin. Ya. Kemudian terakhir apa, Sep? Kira-kira yang terakhir. Ya. Menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalkan yang paling umum, kesabaran itu dianggap hanya ada pada musibah. Betul tidak jemaah? Nah, ketika tertimpa musibah itu, maka tangan tidak memukul dada, tangan tidak menyobek baju, tangan tidak melakukan kezaliman, mulut tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang salah. Ya. Semua itu jika dilakukan, jika mereka yang tertimpa musibah teriak, kemudian ini dan itu, menunjukkan dia tidak sabar. Tapi orang-orang yang bersabar, maka anggota tubuhnya pun akan tertahan dari melakukan apa yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya Nabi itu anak sangat menyukai kalimat ini dari Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau menghadapi pemakaman anaknya yang masih kecil, Ibrahim, beliau menangis, hatinya sedih, dan beliau mengakui itu. Mata menangis, ya Allah, hati ini sedih. Tapi wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kami hanya akan mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah. Tidak lebih. Jadi nggak ada kenapa, nggak ada. Nabi hanya berdoa dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lidahnya. Ya, dan itulah yang menunjukkan bahwa seseorang itu betul-betul bersabar kepada Allah. Ya, ketika tertimpa musibah udah kesel memang, berat memang, sedih memang, tapi jangan lakukan apapun yang dibenci oleh Allah. Tunjukkan bahwa kita bersabar, dan karena sabar kita, Allah memberikan pahala tanpa batas. Pilihannya hanya bersabar. Iya. Kemudian Ustadz kan sabar juga harus ada ikhtiar sebentar. Gak usah sibuk dengan ikhtiarnya dulu. Kalau antum gagal dalam sabarnya, antum pasti gagal dalam ikhtiar. Sabarnya dulu yang benar, baru kemudian memikirkan jalan keluar dari musibah. Tapi kalau antum jeder, gak ridho, selesai, maka gak akan ada kebaikan. Ya, ini yang perlu kita ingat. Nah, kemudian sabar itu seperti yang disyaratkan tadi sama Wildan, bahwa sabar itu kemudian dilakukan oleh seorang hamba dalam 3 perkara. Kalau tadi tandanya, kalau sekarang sabarnya momennya di momen apa saja. Yang pertama apa? Musibah. Yang pertama apa? Musibah. Yang kedua apa? Fi'lut ta'at, dalam melakukan ketaatan. Harus sabar juga. Makanya Nabi Allah ketika memerintahkan Nabi untuk memerintahkan keluarganya sholat, setelah perintah itu Allah langsung mengatakan apa? Wastabir 'alaiha dalam surat Thaha. Wastabir 'alaiha. Sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyuruh apa? Mengajak keluarganya untuk sholat, untuk melakukan ketaatan. Tapi Allah perintahkan apa? Sabar. Mengisyaratkan bahwa kesabaran pun terjadi di dalam ketaatan. Ada tantangan yang membuat kita harus bersabar. Kemudian yang ketiga apa? Fitarkil muharramat awil manhiyat aw fil ma'asi. Sabar juga harus dilakukan di dalam apa? Di dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Bukan ketika bermaksiat, tapi sebelum kita bermaksiat. Atau ketika kita tergoda untuk bermaksiat, maka harus ada kesabaran menahan diri. Betul tidak? Seperti siapa jemaah? Yusuf alaihissalam. Atau seperti pemuda, salah satu pemuda yang digoda atau yang hendak menggauli anak pamannya, 3 pemuda yang ada di dalam gua itu. Sabar dia.
Padahal dia tinggal melakukan dosa itu, tapi dia menahan diri, menahan. Itu namanya sabar. Ini nggak bisa, ini salah. Berhenti dia. Karena kesabarannya. Kemudian Allah geserkan tuh temboknya, batunya. Ya, sehingga sabar itu bukan ketika musibah saja. Ketika duduk di majelis ilmu, butuh sabar nggak? Oh jelas. Aduh, sabarnya luar biasa. Iya, betul tidak? Coba, Anda pengen tanya, apa saja bentuk kesabarannya di majelis ilmu? Ngantuk terus? Itu bukan kesabaran itu pelanggaran. Maksudnya bersabar melawan rasa cangkel, ngantuk, terus apa lagi? Makanya minum kopi ya. Bismillah. Apa? Perjalanan, beratnya perjalanan, rintangan, terus apa lagi? Hah? Lapar, terus apa lagi? Letih. Dan seterusnya, sabar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yasbir 'ala dhullit ta'allumi sa'atan tajarra'a murral jahli tula hayatihi aw kama qala." Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak bersabar merasakan hinanya menuntut ilmu sejenak, dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Sabar, cuman sejam setengah. Cuman berapa? Cuman 2 jam dari 24 jam. Dari 24 jam. Dalam seminggu. Cuman seminggu sekali lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang pertama hikmahnya, ya. Bahwa kenapa dilipat gandakan? Karena umat ini usianya pendek. Yang kedua hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan? Kata para ulama, karena rahmat Allah kepada hambanya agar mereka tidak binasa di akhirat. Kenapa jemaah rahmatillah Allah? Karena seseorang kelak di akhirat, ya, itu bisa jadi kemudian amalannya berguguran atau dihabiskan oleh saudaranya yang lain. Karena dia melakukan kezaliman, karena dia melakukan kesalahan dan seterusnya. Sehingga dia diharapkan dengan lipat ganda kebaikan yang dia lakukan, dia tidak bangkrut pada hari kiamat. Coba kalau kemudian kebaikan itu hanya dibalas satu ketika diamalkan, kemudian kita datang menghadap Allah membawa apa? Dosa, zalim kepada orang lain. Selesai? Tekor betul. Dan itu dikatakan oleh para ulama, kalau boleh dibahasakan, agar tidak tekor pada hari kiamat, agar tidak bangkrut pada hari kiamat, maka Allah lipat gandakan sehingga ada pahala-pahala yang bisa dia jadikan sebagai penebus kesalahannya. Ya, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, at-takhfif 'alal 'abdi fil hisab. Bahwa Allah ingin meringankan seorang hamba ketika Allah menghisab dirinya. Kenapa jamaah? Karena semakin banyak kebaikan, semakin sedikit atau semakin kecil kemungkinan Allah bertanya tentang dosa kita. Tapi kalau banyak dosa, Allah sangat besar kemungkinannya apa? Melakukan nikosh. Tulis nikosh. Nikosh itu apa? Pertanyaan dari Allah kepada seorang hamba, lima fa'alta dzalik, kenapa engkau melakukan dosa itu? Itu bisa dihilangkan kemungkinannya dengan apa? Dengan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, bahwa orang-orang yang beriman itu lanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan ya kepada mereka orang-orang yang beramal soleh, beramal kebaikan dengan balasan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan balasan terbaik ini adalah balasan yang menyelamatkan mereka, baik itu di dalam hisab, baik itu di dalam mizan, baik itu ketika melewati sirat sampai mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah lipat gandakan. Kemudian hikmah yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah. Hikmah yang keberapa berarti jemaah? Hikmah yang keempat. Hah? Yang keempat, Allah lipat gandakan agar semakin tinggi kedudukan seseorang di akhirat. Dalam surat An-Nisa jemaah rahmatina Allah, ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70. Surat apa? Ayat berapa? 69 70. Antum hafal? Enggak. Ayo. Siapa yang ingat? Siapa yang mau membacakan dapat hadiah? Silakan. Fadhal, akhi Andi. Antum udah dapat ini belum? Udah. Berarti enggak dapat. Hah? Itu yang mana? Yang ini? Oh, udah, ya Allah, khalas. Baik. Fadhal. Baca tapi tetap antum sudah bersedia. Fadhal. Rafiqa. Taib. Sampai di situ dulu. Ana mau tanya sekarang. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, mereka-mereka yang diberikan kenikmatan. Ini mereka ini setara atau tidak? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Mereka itu hakikatnya pada derajat yang sama atau tidak? Amalannya sama tidak? Tidak. Enggak sama. Enggak sama. Jelas para nabi itu yang paling tinggi, tapi kemudian karena amal kita dilipat gandakan oleh Allah, kelak di akhirat kita bisa dibersamakan dengan para nabi. Dan itu semua terjadi karena lipat ganda. Contoh, butuh dalil. Contoh seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim apa? Kahatain fil jannah. Seperti itu. Hanya karena apa? Mengurusi anak yatim. Dibandingkan dengan amal Rasulullah SAW sebanding. Tapi kok bisa dibarengkan? Karena pahala amalan ini dilipat gandakan oleh Allah. Ini yang disebut dengan karamah. Iya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena apa? Amal saleh. Dan karena amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita yang pas-pasan itu bisa bersama orang-orang yang ulangi sekali lagi kalimatnya. Kita yang pas-pasan itu kita bisa bersama dengan orang-orang yang paling sempurna di antara hamba Allah. Kok bisa? Padahal amalannya beda. Karena kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disejajarkan atau disetarakan tempatnya bersama-sama mereka. Ya, mau yang lainnya? Hadis tentang barang siapa seseorang bersama orang yang dicintainya. Almar'u ma'a. Kok bisa? Kok bisa jamaah? Misalkan kita mencintai Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah SAW hanya karena cinta? Hanya karena cinta. Kok bisa?
Karena cinta ini dibalas dengan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ingat ini baik-baik jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, sekarang jamaah rahmatan Allah, kita sebutkan perkara-perkara yang membuat kemudian ya sebuah amalan itu menjadi lebih besar lipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hikmah. Hikmah. Kalau sekarang sesuatu atau perkara yang menjadikan apa? Menjadikan amalan itu berbeda dengan amalan yang lain, meskipun amalannya sama tapi ketika ada ini jadi lipat ganda. Gitu ya, itu gambarannya. Misalkan ya, ngasih makan fakir miskin dengan ngasih makan keluarga, sama-sama apa? Ngasih makan. Betul? Tapi saya mau tanya, ana mau tanya, mana yang lebih baik? Kenapa? Apa yang membuatnya lebih baik? Pahala silaturahmi. Hah? Ada keutamaan. Ada keutamaan sehingga pahalanya lebih besar. Ini sebagai gambar. Taib, yang pertama, jamaah rahmatillah Allah. Yang pertama, minal asbab, kalau kata para ulama, minal asbab mudha'afatil ujur atau min asbabi mudha'afatil ujur. Di antara sebab dilipat gandakannya pahala oleh Allah. Yang pertama, husnul Islam. Baiknya keislaman seseorang. Yani ketika seseorang Islamnya baik, keislamannya baik, maka amal solehnya jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Idza ahsana ahadukum islamahu," jika salah seorang dari kalian keislamannya itu baik, ihsan, sempurna di dalam keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan. Anda ulangi sekali lagi. Setiap kebaikan yang dia lakukan ketika Islamnya baik. Contoh misalkan atau gambaran keislaman yang baik, rajin beribadah, taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang dan seterusnya. Maka setiap kebaikan apapun yang dia lakukan, tuktabu lahu bi asyri amsalihah. Maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau mau digabungkan dengan hadis yang sedang kita bahas, ila adhafin katsirah, sampai lipatan yang tidak terbatas. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Dan setiap keburukan yang dia lakukan itu diberikan ganjaran setara. Satu keburukan maka dibalas satu, dituliskan satu dosa, tidak dilipat gandakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, ya, sebab yang kedua jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah al-masyaqqah, kesulitan. Semakin sulit semakin besar balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ayyus shadaqati a'zamu ajron, pahala sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? A'zamu ajran. Maka jawaban Rasulullah SAW seperti ini. Tulis jemaah. Ini keadaan di mana pahala sedekah itu menjadi sangat besar. Anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahih, dalam keadaan engkau sehat. Syahih, kemudian dalam keadaan engkau tidak mau berbagi dengan siapapun. Takhsyal faqr, dalam keadaan engkau takut kefakiran.
wa ta'malul ghina, dan engkau mengharapkan kecukupan. Artinya senantiasa sustainable, terjaga, harta stabil, enggak tergoncang. Kondisi itu diisyaratkan oleh Nabi sebagai kondisi paling berat seseorang itu kemudian bersedekah. Kalau sedang betul-betul sengsara, jangan bicara apa? Nggak perlu bicara tentang sedekah. Orang itu inisiatif. Kalau lagi susah ingat pahala, ingat amal soleh, ingat ibadah. Tapi kalau lagi dibuai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu adalah keadaan yang paling sulit bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beda urusannya dengan orang yang diberikan keutamaan oleh Allah. Ya, dia artinya dia dalam kondisi tadi, dalam kondisi yang tadi, tapi kemudian dia memilih untuk apa? Untuk membuktikan imannya dengan berbagi dan membagikan hartanya. Itu keutamaan dari Allah. Gak semua orang dapat itu. Tapi ketika kemudian keadaannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sulit, bahkan mungkin tidak terfikir untuk berbagi dengan orang lain. Nah, ketika seseorang mampu melawan keadaannya ini, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan keadaan yang lain. Taib, jauh lebih besar. Sehingga kata para ulama, ini mengisyaratkan semakin sulit keadaan kita untuk bisa berbuat baik, bukan berarti sengsara, tapi keadaan itu seperti gak membuat kita mudah untuk melakukan kebaikan, maka semakin besar pahalanya. Satu, itu dalilnya. Yang kedua, dalam hadis Bukhari yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa pahala haji, pahala apa? Haji itu biqadri nasabaki, itu sesuai dengan kadar kesulitanmu ketika melakukannya, keletihanmu ketika melakukannya. Maka semakin besar pahala seseorang ketika dia semakin berat dalam mengerjakan ibadah. Lebih banyak keluar uang, lebih capek, lebih letih, lebih sengsara dalam melakukan ibadah, maka itu berbanding lurus dengan apa? Besarnya pahala. Ya, jelas? Baik. Kemudian sebab yang berikutnya, syarafuz zaman, kemuliaan apa? Waktu. Itu juga memperbesar pahala. Dan insya Allah antum bisa menyebutkan waktu-waktu mulia di dalam Islam banyak. Apa saja, Pak? Sepertiga malam terakhir, hari Jumat, Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus di antara dua adzan, terus ketika hujan, terus 4 bulan haram. Ini jangan lupa, 4 bulan haram. Ana mau tanya sekarang, 4 bulan haram itu apa saja? Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Rajab Mudhar, dan Rajab. Coba diulang. Ana sebentar. Ana nunjuk saja, nunjuk. Antum silakan. Tafadhal. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, kalau kita runut, Dzulqa'dah dulu, Dzulhijjah dulu, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Jadi yang terpisah itu Rajab. Nabi bilang dalam hadis 3 bulan berurutan, dan yang terpisah adalah Rajab. Nah, di bulan-bulan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan seterusnya, dikatakan bahwa Allah menciptakan 12 bulan, wa minha arba'atun hurum, dan diantaranya 4 bulan yang haram. Nah, ditafsirkan, dijelaskan bahwa 4 bulan haram ini adalah ketika seseorang berbuat baik di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah, dan kemudian ketika berbuat keburukan di dalamnya Allah pun membalasnya dengan balasan yang lebih besar. Jelas? Baik. Kemudian apa lagi jemaah? Waktu yang mulia, safar. Waktu mulia itu safar. Terus apa lagi? Hari Rabu. Khususnya waktu jam berapa? Ba'da zuhur sampai asar. Nah, terus banyak waktu mulia dalam Islam.
Hah? Ahsan. Ketika kebanyakan manusia lalai, kita mengingat Allah, itu waktu yang sangat mulia. Betul. Kemudian apa lagi? Ya Allah jamaah. Jumat sore, terus Sabtu sore, nggak ada. Apalagi jemaah? Di majelis atau ketika seseorang waktu di mana dia menuntut ilmu, itu syarafuz zaman. Terus apa lagi? Ketika waktu di mana dia dan seterusnya. Baik. Itu melipat gandakan kebaikan seseorang, keadaan itu. Makanya jemaah rahmatullah Allah, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, apa kata Allah di ayat yang ketiga? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena malam Lailatul Qadar, kebaikan yang dilakukan di dalamnya itu Allah hukumi, Allah balas dengan balasan yang jauh lebih baik dari ibadah 83 tahun lebih. Ya. Kemudian syaraful makan. Yang berikutnya, mulianya tempat, dan cuman ada 3 tempat yang paling mulia, puncak kemuliaannya. Cuman ada 3 tempat yang Nabi mengizinkan seseorang sengaja bersafar untuk ziarah hanya kepada 3 masjid ini. Kita tahu. Pertama apa? Dan itu terlihat keutamaan tempat ini membuat pahala dilipat gandakan dari apa? Dari perkataan Nabi. Salat di dalam Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000. Di Masjidil Haram 100.000. Di Masjidil Aqsa 500 dalam satu riwayat. Itu 1/4 dari sholat di Masjid Nabawi 250. Bahkan ada keutamaan khususnya. Yang lain, kalau Masjidil Aqsa, mereka yang datang ke Masjidil Aqsa kemudian sholat di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala, kharajat minhu kayaumin waladathu ummuhu, dia akan keluar dari Masjidil Aqsa dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Karena tempat itu penyebabnya. Ibadah yang sederhana dibalas dengan balasan yang sangat luar biasa. Jelas? Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah. Udah berapa itu jemaah? 5. Mana yang benar itu jemaah? 4 atau 5? Oh sekarang 5. Baik. Yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah an-nafa' al-muta'addi. Ketika amalan itu manfaatnya dirasakan orang banyak. Ketika amalan itu manfaatnya dirasakan orang banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, innad dal 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Semua itu hanya gara-gara apa? Bahwa apa yang dia lakukan menjadi manfaat bagi orang lain. Ya, makanya nggak ada ruginya apa, jamaah? Nggak ada ruginya apa? Menunjukkan kebaikan, meskipun kita bukan pelakunya. Yang pasti Allah tetapkan balasan pahala jariah kalau kita menunjukkan. Masalah kemudian kita berdosa karena kita kemudian tidak melakukannya, itu masalah lain. Paham maksudnya jemaah? Itu masalah lain. Bisa jadi pahala karena menunjukkan orang itu nanti menghapuskan dosa apa? Tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan begitulah Allah membalas kebaikan setiap hamba Allah ketika kebaikan ini dirasakan manfaatnya oleh manusia yang banyak. Ya, makanya manusia-manusia disyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, manusia yang paling banyak kebaikannya adalah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kebaikan mereka itu bermanfaat, khususnya nabi kita, untuk seluruh semesta alam. Maka beliau berhak mendapatkan balasan dari kebaikan yang disampaikannya dari semua yang merasakan kebaikan Rasulullah SAW.
Ya, makanya nggak bisa ditandingi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti yang keberapa? Yang keenam itu adalah syaraful amal, mulianya amalan itu sendiri. Bahwa derajat amal itu bertingkat-tingkat. Ada yang biasa, ada yang luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara isyarat amalan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ketika dia bertakarrub dan mengingat Allah Rabbul Alamin. Tulis jemaah. Ketika seseorang bertakarrub dan mengingat Allah, artinya berusaha mendekat dan kemudian dia melakukannya karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, atau zikrullah lah bahasanya, ya, maka amalan itu akan mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Nabi pernah mengatakan dalam hadis bahwa ada amalan yang jauh lebih baik dari apa? Dari sedekah. Min infaqi zahabi wal fiddah, dari bersedekah emas dan perak. Terus? Bukan yang itu, ini zikir. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Apa jemaah? Azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling tinggi atau yang paling membuat derajat kalian itu sangat tinggi di sisi Allah. Ya, wa khairun lakum min infaqidz zahabi wal fiddah, lebih baik untuk kalian dari menginfakkan emas dan perak. Kemudian juga yang berikutnya kata Nabi, lebih baik dari apa? Berjumpa dengan musuh. Ya, fatadribuna a'naqahum aw yadribuna a'naqakum. Baik itu kalian kemudian memutus leher musuh-musuh kalian atau kalian yang diputuskan oleh musuh-musuh kalian, artinya mati syahid. Amalan ini jauh lebih baik dari itu semuanya. Apa? Kata Nabi, zikrullah. Zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa dia begitu luar biasa? Karena amalan ini adalah amalan yang paling menunjukkan dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya. Karena orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah sangat mengagungkan ya seseorang misalkan dari kalangan manusia, maka lisannya tidak akan lepas dari zikir atau penyebutan nama orang tersebut. Nah sekarang itu kita lakukan kepada Allah. Ya, syaraful amal, mulianya amalan. Semakin tinggi amalan itu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang terakhir insyaallah ta'ala. Dan sebelum diakhiri, ahibati fillah, semoga Allah memudahkan urusan antum semuanya. Yang kebanjiran mudah-mudahan diselesaikan banjirnya, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedang kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, sebelum tutup silahkan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Fadhil, Pak. Iya. Nah, kembali kepada yang kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam kondisi tertentu dosa itu semakin besar, termasuk di bulan haram. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sehingga para ulama mengatakan bahwa ini tidak mungkin pendapat ijtihad Ibnu Abbas. Ya, karena masalah lipat ganda kemudian kebaikan ataupun dosa itu urusan siapa? Dan itu pasti diwahyukan kepada siapa? Dan seorang sahabat tidak mungkin memastikan itu kalau dia tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Apa alasannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Tapi yang pasti 4 bulan haram ini, dari semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah haramkan. Dan orang-orang yang mengetahui ini termasuk orang musyrik Quraisy, meskipun mereka musyrik di 4 bulan ini, mereka tidak pernah berani kemudian melakukan dosa.
Jadi kalaulah di 8 bulan yang lain mereka istilahnya apa namanya, bermaksiat kepada Allah, melakukan segala macam keburukan, tapi di 4 bulan ini mereka berhenti. Dan mereka tidak menumpahkan darah siapapun, tidak ada peperangan di 4 bulan ini. Ya, karena kesadaran terhadap hal itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang menjadi pendapat kebanyakan ulama dalam masalah ini. Nah, mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Yang penting, yang terpenting bagi kita apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, termasuk 4 bulan ini, kata Allah ini 4 bulan haram. Gak boleh kalian fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Maka itu yang kita lakukan. Maka itu tanda bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, silakan Pak. Mohon maaf. Jazakumullah khairan. Nah. Masya Allah. Silakan anda bertanyakan. Tafadhol. Yang lain dulu. Tenang. Tafadhol. Tafadhol antum kemudian antum. Nah, tafadhol. Tentang kalimat hamba, Ustaz. Berarti apakah Nabi Yusuf itu sempat ada keinginan? Nah, sempat ada keinginan. Meskipun kemudian penjelasan para ulama yang dimaksud dengan hamma yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah hadithun nafs. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan sifat seorang nabi ketika dia kemudian menginginkan zina. Paham maksudnya jemaah? Allah menggunakan kata hamma untuk menunjukkan apa? Kata para ulama bahwa di momen itu Yusuf yang hatinya bersih, suci dan seterusnya itu sampai menjadi kemudian berpikir seperti punya niatan tapi cuman sekilat gitu. Saking apa? Sekolebat gitu. Lintasan. Saking apa? Saking kuatnya godaan dari Imratul Aziz. Kita harus berpikirnya begini jemaah. Yusuf alaihissalam manusia suci, dari kecil suci, bersih, tidak pernah bermaksiat. Tapi kemudian berada dalam kondisi apa? Dia betul-betul berduaan saja, tidak ada yang tahu dan kesempatannya terbuka. Dan orang tidak akan pernah menyangka bahwa Yusuf melakukan itu kepada Imratul Aziz. Kenapa? Karena dia termasuk dibesarkan oleh Imratul Aziz. Nah, orang kalau pikirannya busuk itu akan mengatakan, wah ini kesempatan saya. Yusuf enggak. Cuman kemudian perempuan ini melakukan murawadah. Apa itu murawadah? Godaan. Iya. Dia berkuasa. Dia sempurna sebagai seorang wanita. Sekelas Nabi pun kemudian, tapi ada tapinya, bukan lewat, enggak lewat. Terbesit tapi kemudian Allah hentikan. Gak boleh seorang nabi kemudian terjerumus ke dalam fahisyah, gak bisa. Dan kemudian Allah sebutkan alasannya kenapa Yusuf kemudian selamat. Kenapa alasannya jemaah Allah? Karena dia itu mukhlasin, karena dia termasuk manusia yang hatinya selalu ikhlas beribadah kepada Allah, dijaga makanya sama. Ya, jadi bukan seperti yang kita bayangkan. Oke gitu ya, enggak gitu. Ya, itu wah ini enggak gitu. Ya. Dan itu dikuatkan dengan beberapa dalil yang lain. Ya. Tapi Allah menggunakan kata itu supaya apa? Supaya menggambarkan bahwa kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang itu kemungkinan besar tergoda, goyah. Tapi kemudian Allah selamatkan Yusuf. Dan itu karena perbuatannya sendiri, yaitu ikhlas. Iya. Orang-orang yang ikhlas dalam beribadah itu dijaga sama Allah sampai kepada level itu penjagaannya. Allah nggak ridho hambanya yang ikhlas itu kemudian melakukan perbuatan dosa besar. Allah nggak ridho. Di detik terakhir Allah hindarkan. Ya, Allah taala. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Barakallahu fiik. Fadhil. Kita tadi disarankan untuk berlomba menambah amal kebaikan. Nah. Anak tahu ada hadis yang Allah lebih mencintai amalan yang sedikit
tapi tak istiqomah. Jadi mana yang lebih lama menambahkan amalan atau Oh jelas, yang paling utama itu yang amalannya banyak, kemudian istiqomah. Tapi yang sedikit pun jika istiqomah artinya terus menerus dilakukan, itu sudah mencukupi, dan itu diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau antum bicara mana yang lebih afdol, banyak, iya banyak. Tapi itu pun dengan catatan apa? Istiqomah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah menyindir Abdullah ibn Umar. Ya, ni'mar rajul Abdullah. Laki-laki yang terbaik itu Abdullah, maksudnya Ibnu Umar. In qama minal lail. Jika dia bangun di malam hari. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Abdullah ibn Umar pernah betul-betul sholat malam das tuh ngegas, kemudian berhenti banyak terus, tapi berhenti, nggak istiqomah. Sama Nabi Muhammad SAW disindir, dan sindiran ini membuat Abdullah ibn Umar kemudian tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai sisa hidupnya, selalu sholat malam. Ya, makanya kalau antum tanya mana yang lebih baik, mana yang terbaik, banyak. Tapi kalau nggak bisa, sedikit istiqomah, dan kita beruntung. Coba kalau Allah mengatakan atau Nabi mengatakan yang terbaik, yang paling dicintai itu yang banyak dan istiqomah, selesai kita. Ya, berguguranlah kita insyaallah taala. Oh iya, gak ada yang selamat. Maka Allah itu betul-betul menunjukkan bahwa agama ini mudah, sehingga nggak ada hujah nanti di hadapan Allah kemudian kita mengatakan ya Allah susah berat, nggak ada. Allah sudah memberikan kemudahan, kita sendiri yang meninggalkan kemudahan. Allah taala. Nah, silakan. Oh, ini pertanyaan belum dijawab. Pertanyaan yang pertama, ahsanallahu ilaik, amin wa iyyakum. Apakah yang dimaksud dengan baiknya keislaman seseorang? Yakni muslim yang betul-betul menjalankan agamanya, menjalankan keislamannya dengan kafah. Orang yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam kafah, sempurna. Artinya jangan memilah dan memilih syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang bisa dilakukan, perintah Allah dikerjakan sebanyak mungkin, semampu mungkin. Mana yang harus ditinggalkan, maka dia tinggalkan. Selesai. Gak dipilih. Ini bisa, ini enggak, ada selesai. Enggak. Itu diantara tanda baiknya keislaman seseorang. Ya. Ataupun kemudian ketika dia tidak sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan baiknya Islam seseorang, yang hanya mengurusi yang bermanfaat, berguna bagi dirinya, khususnya di akhirat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, gak ada cerita begini begitu, main gak jelas, kesana kemari, gak ada. Itu tanda manusia-manusia muslim yang baik Islamnya. Apa yang mereka lakukan itu hanya mendatangkan faidah dan manfaat bagi agama mereka. Wallahu ta'ala alim. Kemudian yang kedua, batasan memuji seseorang sehingga tidak membahayakan yang dipuji. Apa batasannya jemaah? Batasan pujian yang tidak membahayakan orang yang dipuji. Maksudnya tidak membuat dia kemudian ujub, celaka dan seterusnya, apa jemaah? Ya tidak berlebihan. Tidak berlebihan, tidak melampaui batasan. Sebagaimana kata Nabi, la tatruni, jangan berlebihan. Memposisikan Nabi, memuji Nabi melebihi kedudukannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Begitu juga dengan saudara kita. Antum memang Masya Allah, ya, antum kalau ada di pengajian, antum itu kayak cahaya di tengah-tengah kegelapan, misalkan gitu. Pantas gak itu? Ya enggak lah. Apa ini pengganti PLN? Ya, mengandung listrik darahnya bagaimana? Nah, itu kan gulu berlebihan. Ya, di antara teman ana yang insya Allah betul-betul akan menyeret ana masuk ke dalam surga kayaknya antum deh. Yang lain enggak. Ya, yang lain wallahu a'lam, ana enggak tahu yang lain. Tapi kalau antum, aduh, ana yakin. Nah, itu gulu. Ya, dia atau antum sendiri enggak tahu nasibnya nanti di akhirat.
Nggak bisa seorang melakukan ini. Ya, artinya yang tidak melampaui batasannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu banyak memuji. Dan kalaupun memuji, katakan la uzakki 'alallahi ahadan, ataupun Allahu hasibuhu. Itu sunnahnya. Ya, si fulan itu masya Allah begini-begini, tapi kemudian mengatakan kita la uzakki 'alallahi ahadan. Saya tidak mentazkiyah siapapun mendahului Allah. Ini yang saya tahu. Sisanya yang lain urusan Allah, Allah yang tahu, saya nggak tahu. Allah yang lebih tahu, Allah hasibuhu, Allah yang menghisabnya, Allah yang lebih faham tentang dirinya. Saya enggak, tapi saya menghukumi zahir saja. Harusnya begitu. Dan yang dipuji kemudian berdoa. Apa doanya? Bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Lakukan sunnahnya. Jangan kemudian dengar pujian, oh benernya, udah salah. Kok antum apal sih anak itu? Itulah. Jadi kadang-kadang bukan salah kita yang muji. Lu dipuji ke kolil adab deh. Gak tahu aturannya. Maksudnya dia gak berpikir bahwa ini membahayakan keimanan dan keislamannya. Dia jadi sombong, jadi ujub dan seterusnya. Ya, antum sering nemu orang kayak gini gak? Bahkan tadi puji diri sorangan. Hah? Banyak. Ini berbahaya. Dia sedang membahayakan agamanya. Dan Nabi mengatakan ketika melihat seorang sahabat berlebihan memuji saudaranya, ya, Nabi mengatakan qata'ta unuqa sahibika, engkau sedang memutus leher saudaramu. Artinya pujianmu itu seperti sedang membunuhnya, membinasakan. Itu mengisyaratkan pujian berlebihan itu tidak boleh. Nggak boleh. Ya, dan seluruh pujian yang diucapkan kepada para ulama besar itu muncul setelah mereka tidak ada. Karena rata-rata dari mereka tidak pernah ridho diberikan pujian berlebihan. Benar. Ya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz misalkan dipuji ini itu dan segala macam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Uskut, diam, jangan ngomong. Padahal sedang dipuji dan pantas mendapatkan pujian itu. Artinya nggak gulu, tapi beliau menghentikan pujian itu. Ya, dan begitulah semestinya seorang muslim. Nah, jemaah, kita cukupkan sampai di jam rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah dan mengumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa saling memandang insyaallah taala di dalam surga. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.